warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Alhamdulillah nahmaduhu, kita memuji Allah Subhanahu wa taala, wa nasta'inuhu, dan kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa na'udzu billah min syururi anfusina, dan kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala min syururi anfusina, dari kejahatan diri-diri kita, wa min sayyiati a'malina, dan dari buruknya amalan-amalan kita. May yahdillah, siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah, fala mudhillalah, tidak ada orang yang bisa menyesatkannya. Wa man yudlilhu fala hadiyalah, dan barang siapa yang telah Allah Subhanahu wa taala sesatkan, maka tidak ada orang yang bisa memberinya petunjuk. Maka ini perlunya kita meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara berdoa, meminta petunjuk agar diteguhkan hati-hati kita di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salam beserta salawat tak lupa pula kita curahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib jemaah salat subuh yang senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini insyaallah kita akan membahas salah satu tema, yaitu sababu kufri bani Adam tarkuhum dinahum. Sebab kekufuran anak Adam itu adalah karena mereka meninggalkan agama mereka. Dengan cara apa? Wa huwal ghulu fis salihin, yaitu terlalu cinta yang berlebih-lebihan terhadap orang soleh. Al-ghulu fis salihin, terlalu ghulu. Ghulu itu sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Ja'far, atau yang disebutkan oleh beberapa pengertian para ulama, di antaranya Ibnu Hajar menyebutkan al-mubalaghatu fis syai', terlalu berlebih-lebihan dalam sesuatu itu disebut dengan ghulu, sehingga keluar dari jalurnya. Yang harusnya memberikan haknya sebagai seorang hamba, tetapi justru menempatkan dia lebih dari seorang hamba. Disitulah nanti dia meminta, berdoa, keluar dari jalurnya. Ini namanya al-ghulu, al-mubalaghatu fi syai', terlalu berlebih-lebihan dalam sesuatu. Maka pada pembahasan ini bayan ma ya'ulu ilaihil ghulu fis salihin, kita akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan al-ghulu, atau apa tujuan daripada ghulu itu pada orang-orang yang saleh. Dan di sini disebutkan oleh para ulama, al-ghulu fis salihin, terlalu ghulu terhadap orang-orang saleh, minasyirki billah fil uluhiyah, termasuk di antara bentuk kesyirikan kepada Allah dalam hal ibadah. Dan sebagaimana mungkin sudah banyak ustadz-ustadz yang menjelaskan tentang kesyirikan, kesyirikan itu termasuk di antara dosa besar dan induknya daripada segala dosa. Yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan secara khusus dosanya orang yang melakukan kesyirikan itu
ketika dia meninggal dalam keadaan kesyirikan, dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah. Ini menunjukkan betapa besarnya dosa dan keburukan yang terjadi karena kesyirikan ini. Maka para ulama menyebutkan al-ghulu minasyirki billah fil uluhiyah. Ghulu terhadap orang-orang yang soleh termasuk di antara bentuk kesyirikan dalam hal ibadah. Ya. Di sana kita meminta atau mereka meminta, berdoa, mengharap syafaat. Ya, ini di antara bentuk hak-hak Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh diserahkan kepada makhluknya. Taib. Maka di sini para ulama menyebutkan salah satu dalil larangan tentang itu dalam surat An-Nisa ayat 171. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat ke-171, "Ya ahlal kitab, wahai ahlul kitab, la taqlu fi dinikum, janganlah kalian gulu dalam agama kalian. Wala taqulu 'ala Allahi illal haq, dan janganlah kalian berkata atas Allah kecuali yang benar-benar saja. Innamal masihu Isa ibn Maryam, sesungguhnya Al-Masih Isa ibnu Maryam Rasulullah, yaitu apa? Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, ya, dan kalimat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Maryam, wa ruhum min, dan ruh yang ditiupkan kepadanya. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan, yang pertama, Allah memanggil la taglu ya ahlal kitab. Allah memanggil seruan itu kepada siapa? Ahlul kitab. Siapa itu ahlul kitab? Yahudi dan Nasrani. Namun di sini disebutkan oleh para ulama, wa in kana al-khitab li ahlil kitab, walaupun ayat ini jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khitab panggilannya, tujuannya diserukan kepada ahlul kitab, fa innahu 'amun yatanawalu jami'al ummah. Semuanya umum, mencakup setiap umat. Jadi bukan hanya sekedar yang dituju tersebut, tetapi hal ini umum yang mencakup semua umat. Ya, umat terdahulu, bahkan umat kita sekarang atau umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini lebih dikhususkan. Ya, karena kita yang masih hidup. Maka seruannya adalah la taglu fi dinikum. Janganlah kalian gulu pada agama kalian. Tahdhiran lahum an yaf'alu fi'lan nasara. Tahdhiran sebagai peringatan kepada siapa? Kepada umat-umat yang telah yang masih hidup, untuk tidak melakukan ghulu seperti halnya yang dilakukan oleh orang-orang Nasara kepada Isa alaihi salam. Apa yang dilakukan oleh mereka? Mereka mengangkat derajat Nabi Isa dari yang tadinya seorang Rasulullah, mereka angkat menjadi sesembahan mereka. Ya. Ini larangan yang Allah Subhanahu wa taala tujukan kepada setiap umat, bukan hanya sekedar umat yang telah lalu ahlul kitab Yahudi dan Nasrani, tapi hal ini menjadi kekhususan yang harus kita perhatikan, apalagi kita adalah umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang masih hidup. Ya. Sebagaimana juga dilakukan oleh orang Yahudi terhadap Uzair. Ya. Orang Nasrani mengangkat Nabi Isa itu menjadi Tuhan mereka. Kemudian orang-orang Yahudi mengangkat Uzair sebagai Tuhan mereka. Ya, jadi orang-orang Yahudi menganggap ini Uzair ini anak Allah. Jadi sehingga mereka mengangkat lebih tinggi daripada kedudukannya sebagai manusia. Nah, hal ini bukan tanpa sebab jemaah yang dimuliakan Allah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memanggil seruan itu kepada ahlul kitab? Supaya menjadi contoh untuk kita umat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang datang belakangan. Ternyata sebab kekufuran mereka kepada Allah itu karena apa? Karena hal tersebut.
yang mereka terlalu ghulu terhadap orang yang mereka kultuskan sehingga keluar dari jalurnya. Dan ini bisa saja terjadi kepada kita. Dan Nabi SAW sangat marah sekali kepada para sahabatnya, sebagaimana dikisahkan dalam hadis. Ya. Dan para sahabat Nabi SAW mengatakan kepada Nabi kalimat seperti ini. Ya Nabi Allah, anta sayyiduna wa ibnu sayyidina. Wahai Rasulullah, engkau adalah pemimpin kami dan anak dari pemimpin kami. Wa khairuna wa ibnu khairina, dan engkaulah yang paling terbaik dan anak yang paling terbaik di antara kami. Kemudian ada seorang sahabat yang mengatakan lagi, Masya Allah wa syi'ta. Ya Rasulullah, kalau bukan kehendak Allah dan kehendak engkau. Ini bukan bermaksud untuk menyembah Nabi, tapi memuji. Kalimat memuji kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ini membuat Nabi sangat marah. Ya. Jadi menyandingkan Allah dengan beliau. Nabi mendengar hal itu langsung murka, memerah wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam karena kalimat yang tadi diucapkan. Yang pertama, memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pujian-pujian, lalu diikuti dengan kalimat Masya Allah wa syi'ta, dengan kehendak Allah dan kehendak engkau wahai Rasulullah. Lalu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aja'altani lillahi niddan. Apakah kalian ingin menjadikan aku sebagai tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala? Belum sampai pada tahap menyembah, baru hanya sekedar memuji. Langsung marah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan kepada mereka, la tutruni kama ataratin nasara ibnu Maryam. Janganlah kalian terlalu mengangkat derajatku atau terlalu memujiku seperti halnya orang-orang Nasrani terhadap Isa ibnu Maryam. Dan Nabi membatasi para sahabatnya itu untuk tidak terlalu mengkultuskan. Ya. Maka tetapkanlah sebagaimana apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, yaitu abduhu wa rasuluhu, hamba Allah dan rasulnya. Nah, ini diantara para sahabat itu kadang mungkin karena terlalu cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai menyandingkan tadi, kalau bukan karena Allah dan engkau wahai Rasulullah. Ya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan yang ekspresi yang sangat marah, ya, disebutkan oleh para ulama, mengangkat suaranya kepada sahabat tersebut, ya, dan mengatakan kepada mereka, aja'altani lillahi niddan. Apakah kalian ingin menjadikan aku sebagai tandingan Allah Subhanahu wa taala? Ya. Lantas hal inilah yang membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu memarahi mereka karena ucapan-ucapan yang mereka kultuskan. Nah, ini jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara hal-hal yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat benci ketika para sahabat itu mengucapkan. Hal itu juga yang membuat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu membakar sebagian orang-orang Syiah Rafidhah. Ya, Ali ketika masa pemerintahannya itu ada Syiah ekstrim, jemaah. Ya, Syiah yang terlalu ekstrim sekali. Apa yang mereka lakukan? Ya, ini di bawah pemimpin yaitu Abdullah bin Saba al-Yahudi. Ada seorang Yahudi yang bernama Abdullah bin Saba. Ini dia menyusup kepada orang-orang Syiah pada saat itu, ya, yang memang udah dari awal itu sudah pecah. Kemudian ditambah lagi dengan datangnya seorang Abdullah bin Saba ini wa atba'uhu, dan para pengikutnya mereka masuk ke situ. Apa yang dia katakan dan dia serukan kepada para pengikutnya, kata dia, inna aliyan ilahahum, sesungguhnya Ali itu adalah Tuhan mereka. Jadi dibisikkan kepada para pengikutnya, lalu dia mengatakan inna aliyan ilahahum, Ali ini adalah Tuhan mereka. Ya, lalu sebagian para sahabat yang mengetahui tentang hal itu fanahahum, kemudian mendengar ucapan tersebut dilaporkanlah kepada Ali radhiyallahu taala anhu. Lalu terjadilah sebagian besar di antara para sahabat tadi benar-benar mengatakan Ali itu adalah Tuhan mereka.
Maka Ali dan para sahabat mengambil tindakan wa harraqul ghaliyati minar rafidah. Mereka mengumpulkan orang-orang Syiah ekstrim, termasuk diantaranya Abdullah bin Sabah tadi. Fa amara bi akhadi khuddat lahum. Lalu diperintahkan untuk menggali parit. Ya, ini inda babi Kindah, yaitu salah satu pintu yang disebutkan yang bernama Kindah. Ya. Tempat ini di Kufah waktu itu. Maka mereka memasukkan semua orang-orang yang tadi mengkultuskan Ali dengan menganggap mereka sebagai Tuhan, menganggap Ali itu sebagai sesembahan mereka, dikumpulkan lalu dibakar. Ya. Subhanallah. Karena kenapa? Ya, hal ini sangat Allah Subhanahu wa taala benci. Karena kalau tidak dibuat hukuman yang demikian, maka akan semakin banyak orang yang terjerumus ke dalam ajakan-ajakannya. Ya, jadi semua orang yang berpemahaman ekstrim pada saat itu mereka hukum, lalu mereka lemparkan ke dalam parit yang dibakar. Ini subhanallah, sangat luar biasa sekali hukuman mereka. Namun ada salah seorang sahabat itu mengusulkan, yaitu Abdullah bin Abbas, untuk tidak membunuhnya dengan cara dibakar, tapi dipenggal kepalanya. Ya, maka sebagiannya pun dipenggal kepalanya. Ya, karena kalau dibiarkan orang-orang seperti itu pada masa pemerintahannya Ali bin Abi Thalib, maka akan semakin banyak orang yang diajak dan akan semakin banyak orang yang kufur. Ya, walaupun sudah dimusnahkan pada saat itu orang yang memiliki pemahaman menyimpang, Syiah ekstrim, tapi ternyata masih ada sebagian yang menyimpan pemahamannya sampai sekarang. Ya, yang menganggap Ali itu sebagai Tuhan mereka. Nah, ini jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga yang terjadi kepada umatnya Nabi Nuh alaihi salam. Sebagaimana dalam surat Nuh ayat ke-23, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qalu la tadarunna alihatakum." Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah kalian menjadikan atau janganlah kalian melepaskan Tuhan-Tuhan kalian. Ya. Wala tadarunna suwa. Ini disebutkan nama-nama orang-orang yang mereka jadikan sesembahan pada saat itu. Yang pertama ada Wat. Ini termasuk di antara orang-orang soleh yang hidup di zamannya Nabi Nuh. Ada Wat, ada Suwa, ada Yaguth, ada Ya'uq, ada Nasr. 5 orang. Dan disebutkan dalam hadis Nabi SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, mereka ini adalah 5 orang soleh yang hidup di zaman Nabi Nuh alaihi salam dan meninggalnya berdekatan. Ya, jadi tidak lama salah seorang meninggal, diikuti lagi sebagian yang lainnya, sampai kelimanya itu meninggal dunia dalam waktu yang berdekatan. Ya, kata Nabi SAW, fima ma'na hadhihi asma'u rijalu salihin min qaumi Nuh. Ini adalah nama-nama orang soleh yang hidup di zaman Nabi Nuh. Falamma halaku auha syaitanu ila qaumihim. Tak kala kelima orang soleh ini diwafatkan oleh Allah, datanglah syaitan kepada kaum mereka. Aninsibu ila majalisihim, lalu bergabunglah di majelis-majelis mereka. Ya, min qaumi Nuh. Kemudian falamma lalu dibisikkan kepada mereka wasammuha bi asmaihim. Lalu dibisikkan mereka untuk dibuatkan patung. Datang mereka ke majelisnya, ini orang yang kalian cintai, ini orang yang paling dekat dengan kalian, ini orang yang paling kalian muliakan kedudukannya. Buatkanlah patung untuk mereka supaya kalian bisa mengingatkannya, atau supaya kalian bisa nanti datang lalu melihat-lihat patungnya. Dibisikkanlah terlebih dahulu untuk membuat patung tersebut. Sampai akhirnya mereka membuat 5 patung tersebut. Wasammuha bi asmaihim. Lalu satu persatu patung itu dibuatkanlah namanya sesuai dengan nama-nama orang yang meninggal tadi. Ya. Fafa'alu walam tu'bad. Lalu mereka membuat patung, dan pada saat itu patung yang mereka buat, yang mereka bangun itu belum disembah awalnya. Masih hanya sekedar patung untuk menjadi tanda kenangan.
Ya, hatta idza halaka ulaika nusiyal ilm. Sampai orang-orang yang membangunnya tadi mereka diwafatkan pula oleh Allah dan ilmu-ilmu sudah mulai dilupakan, datanglah orang-orang di belakangnya itu, mereka mulai untuk apa? Datang meminta kepada patung tersebut. Datang meminta kepada patung-patung yang dibuat, ya. Sampai sudah tahapnya meminta dan menyembah. Nah, ini yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis tersebut. Ya, makanya di sini disebutkan bahwasanya kelima orang-orang tersebut ini dijadikan sebagai sesembahan oleh kaumnya Nabi Nuh. Dan 5 patung ini jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala diberikan hak khusus oleh mereka untuk disembah. Yang tadi awalnya mereka tidak ada keinginan untuk menyembah, tapi begitulah wasilah datangnya kesyirikan itu yang dijelaskan oleh para ulama bukan karena tujuan utamanya. Makanya kenapa dilarang untuk diberikan hiasan, ditinggikan bangunannya kepada kuburan orang-orang soleh atau dijadikan patung-patung mereka, karena ini bisa menjadikan wasilah terhadap kesyirikan itu. Ya. Jadi wasilah terhadap kesyirikan yang mungkin awalnya kuburan itu dibuat bukan untuk diibadahi, bukan untuk datang untuk dimintahi, mungkin hanya untuk ini orang soleh di dalamnya. Tapi nanti orang yang datang setelahnya, apakah mereka tahu kuburan ini memang bukan untuk tempat meminta? Tidak bisa menjamin, jemaah yang dimuliakan Allah. Tak kala setelah kuburan itu sudah ditinggikan, diberi hiasan, orang yang datang setelahnya itu dibisikkanlah hatinya dibisikkan oleh syaitan dalam hatinya, nanti bukan lagi untuk datang mengingat kematian di kuburan itu, tapi nanti datang meminta. Oh ini, sehingga dikatakan ini kuburannya orang soleh nih, ini kuburannya para wali nih, ini kuburannya orang yang memiliki keberkahan. Nanti datanglah di situ mereka meminta, berikanlah kami syafaat, berikanlah kami kesembuhan, berikanlah kami rezeki. Bukan lagi meminta kepada Allah jadinya. Nah, inilah yang dilarang dalam syariat, membangun kuburan atau menjadikan suatu kuburan orang-orang soleh itu sebagai tempat yang dikultuskan, karena ini bisa menjerumuskan seseorang itu terhadap kesyirikan. Jadi wasilah terhadap kesyirikan. Ya. Ini jemaah yang dimuliakan Allah, tidak boleh terlalu mengkultuskan. Ya, tidak boleh terlalu mengkultuskan orang-orang soleh. Ya. Nah, di sini juga disebutkan ya faidah dari ayat tadi. Wa hadza yufidul hadr minal ghuluwi wasail syirk. Ayat tadi ya, yang tadi kita bacakan ini adalah peringatan terhadap sikap ghulu. Ini jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, peringatan terhadap sifat ghulu wa wasail syirk, dan wasilah-wasilah kepada kesyirikan. Wa in kanal qasdu biha hasana, walaupun tujuannya itu baik ya, untuk membangun, untuk mengenang, itu baik memang. Tetapi inilah peringatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk supaya menjaga dari wasilah-wasilah kesyirikan ya. Dan bahkan mirisnya jemaah yang dimuliakan Allah, karena pemahaman kita sebagai masyarakat Indonesia mungkin yang sudah terlalu mengkultuskan orang-orang soleh secara khususnya, ada sebagian oknum itu yang mencari kesempatan, dibangunlah walaupun nggak tahu siapa isi kuburan tersebut ya, akhirnya dibangunlah kuburan tersebut dengan megah, nggak tahu ini yang meninggal di dalamnya ini siapa. Nah, akhirnya dibangunlah kuburan dengan megah, lalu dituliskan ini nama syekh ini ya. Akhirnya datang orang nanti bukan datang untuk hanya sekedar mengingat kematian. Sebab Nabi SAW dalam hadisnya itu memperbolehkan ziarah kubur dengan syarat apa? Mengingat kematian. Kata Nabi SAW, fazuruha fa innaha tadhkiratun lil maut. Kunjungilah oleh kalian kuburan, karena dengan mengunjungi kuburan tersebut mengingatkan kalian dengan kematian. Ini hakikat awalnya. Kita mengunjungi kuburan itu adalah hanya untuk membuat kita mengingat
kematian, bahwasanya kita juga akan dikuburkan sama seperti mereka, kita akan mati sama seperti mereka, sehingga kita memperbanyak amal daripada mengingat kematian tersebut. Bukan tujuannya untuk meminta kepada ahli kuburan tersebut. Nah, ini kan tujuannya jadi beda, dihiaskan kuburan tersebut dan orang dalam kuburan itu pun nggak tahu siapa yang meninggal. Ya, datanglah nanti mereka minta, ya dikirimlah surat, dimasukkan surat-surat, ya ada tulisan khusus, ya dikiranya orang yang sudah mati itu bisa membaca. Ya, padahal dalam ayat yang lain pun Allah Subhanahu wa taala menyebutkan la yasma'u du'aakum. Orang yang sudah meninggal itu tidak akan sama sekali bisa mendengar apa yang kita minta kepada mereka. Walau sami'u, Allah menegaskan, seandainya pun mereka bisa mendengar, mastajabu lakum, tidak akan bisa mengijabah doa-doa kalian. Ya, ini Allah tegaskan dalam Al-Qur'an. Maka inilah, ya, syaitan itu menghiasi dalam hati manusia. Fa inna syaitan adkhala ulaika fi syirk. Ya. Syaitan itu memasukkan dan membisikkan dalam hati-hati mereka untuk melakukan kesyirikan tersebut. Ya. Yang tadinya biasa-biasa saja kemudian dimasukkan sifat gulu. Ya, ini dimasukkan oleh syaitan sifat gulu, terlalu berlebih-lebihan tadi dalam hati mereka sehingga mengkultuskanlah orang-orang soleh ini. Ya, wal ifratu fil mahabbah, sehingga mereka melampaui dalam hal kecintaan. Ya, ini yang terjadi di zaman kita sekarang. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala menegaskan hal ini supaya tidak terjadi kepada kita. Dan kalau sudah terjadi kesyirikan tersebut, maka sebelum kita meninggal, maka hendaklah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibnul Qayyim, ya, rahimahullahu taala mengatakan, ghairu wahidin minas salaf, kebanyakan orang-orang terdahulu, kata beliau, lamma matu, tak kala ada orang yang meninggal, ya, orang soleh di antara mereka, akafu ala kuburihim, mereka mendedikasikan kepada kuburan-kuburan orang soleh tersebut. Kuburan itu nanti dihias. Ini ternyata bukan hal yang baru yang terjadi di zaman kita. Itu sudah terjadi di zaman-zaman sebelumnya, bahkan berabad-abad sebelumnya. Ya, ketika orang soleh di antara mereka meninggal, mereka akan membuat hiasan dengan bagus di atas kuburan mereka. Mereka ditinggikan kuburannya. Makanya di antara hadis yang lain itu Nabi menyampaikan, janganlah meninggikan kuburan-kuburan seperti yang dilakukan oleh orang Yahudi dan Nasrani. Apa yang mereka melakukan? Mereka membuat seperti rumah di atas kuburan tersebut, ditinggikan, dikasih atap, dikasih hiasan-hiasan. Ya, ini diantara kebiasaan mereka dulu. Makanya Nabi SAW melarang para sahabatnya untuk melakukan hal itu, karena itu adalah diantara kebiasaan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dia ditinggikan kuburannya, dikasih atap, lalu nanti dikasih hiasan-hiasan, dikasih nama-nama. Itu diantara kebiasaan mereka. Kira-kira terjadi nggak di umat Islam kita? Terjadi, jemaah yang dimuliakan Allah. Maka ini diantara pentingnya tauhid. Maka kata Ibnul Qayyim, mereka jika ada orang soleh meninggal di antara mereka, mereka mendedikasikan kuburannya. Ya, dibangunlah, kemudian ditinggikan, dihiasi. Summa sawwaru tamathilihim, lalu membuat patung-patung mereka atau membuat gambar-gambar mereka. Kemudian summa tala alaihimil amadu fayubadun. Ya, faya'buduhum. Kemudian seiring dengan berjalannya zaman, maka mereka pun menyembah kuburan tersebut. Ya. Jadi yang awalnya mungkin tujuannya untuk memuliakan orang soleh tersebut, ya, ini ada orang soleh nih karena dia punya kedudukan dan punya derajat yang tinggi di manusia. Ya, orang-orang yang soleh seperti ini, maka kita bangunkan kuburannya. Akhirnya apa? Ditinggikan. Yang awalnya bukan tujuan untuk itu. Lalu apa yang terjadi setelah berkembangnya waktu atau setelah berlalunya waktu? Maka kuburan ini pun mereka sembah dengan cara mereka minta kepada kuburan tersebut, dengan cara mereka sampaikan syafaat mereka, minta syafaat mereka kepada penghuni kuburan tersebut. Maka ini diantara wasilah-wasilah yang bisa menjerumuskan seseorang itu kepada kesyirikan. Ya.
Lalu Imam Al-Qurtubi menyampaikan innama sawwaru awailus sul lita'assu biha. Yang pertama kata beliau, Imam Al-Qurtubi menyampaikan, mereka membangun kuburan tersebut, kemudian membuat gambar-gambar tersebut supaya mereka itu bersedih dengan kuburan tersebut atau gambar-gambar yang mereka buat. Mereka membuat patung, mereka menjadikan gambar-gambar khusus, lalu mereka bersedih, ya, menyebutkan apa? Keutamaan-keutamaannya, ya. Wa yadhkuruna af'alahumus shalihah. Lalu mereka menyebutkan perbuatan-perbuatan solehnya orang yang meninggal ini. Ini masya Allah nih orang dulu sangat soleh sekali. Mereka diantara wali-wali kita. Disebutkanlah semua kebaikan-kebaikannya. Orang ini rajin sedekah, orang ini rajin beribadah, orang ini rajin melakukan kebaikan. Semua kebaikannya disebut, ya. Fayajtahidu kajdihadihim, ya. Lalu mereka pun membuat, ya, dengan berbagai macam bentuk rupa bangunan tersebut. Fawaswasalahumus syaitan. Lalu datanglah syaitan menyerukan dalam hati mereka untuk menanamkan sifat ghulu tadi, terlalu berlebih-lebihan dalam hal kecintaan. Sehingga apa yang terjadi? Yang tadinya awal dibangunnya tempat tersebut bukan tujuan untuk ibadah, maka mereka pun mau untuk menyembah itu karena tertanam sifat ghulunya tadi. Nah, ini jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tercelaknya sifat ghulu, ya, tercelaknya sifat terlalu berlebih-lebihan karena bisa menjerumuskan seseorang itu kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan juga dalam surat Az-Zumar ayat ke-45. Wa idza dzukirallahu wahdahu isma'azzat qulubuhum. Ketika disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, ya, sembahlah Allah, kembalilah kepada Allah, janganlah kalian menyembah kepada berhala-berhala. Isma'azzat qulubuhum. Mereka akan sangat marah sekali dalam hatinya. Jadi bukan lagi dengan kalimat ghadiba, jemaah. Kalau ghadiba itu hanya sekedar marah. Isma'azzat ini marah disertai dengan benci, saking marahnya. Jadi ketika ada orang yang mengingatkan perbuatan mereka, kembalilah kepada Allah, janganlah kalian menyembah kepada selain Allah, ya, maka isma'azzat qulubuhum, akan membuat hati mereka itu marah disertai dengan benci. Ya, ini sudah menjadi mendarah daging. Alladzina la yu'minuna bil akhirah, yaitu ketika mereka mengingatkan orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat. Wa idza dzukira alladzina min dunihi idza hum yastabshirun. Ya, wa idza dzukira alladzina min dunihi idza hum yastabshirun. Namun ketika disebutkan Tuhan-Tuhan mereka selain Allah, mereka langsung gembira, ya. Ketika disebutkan, oh ini bagus nih, minta kepada orang soleh ini, langsung mereka bergembira. Tapi tak kala disebutkan kepada mereka atau diajakkan kepada mereka untuk meminta kepada Allah, berdoalah kepada Allah, ya, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, mintalah syafaat kepada Allah, mintalah kebaikan kepada Allah, apapun yang menjadi hajat kita hendaklah minta kepada Allah. Maka orang yang memiliki penyakit hati tadi, mereka akan marah disertai dengan benci dan membuat isu-isu yang enggak enak. Orang yang mengajak kepada kebaikan itu diisukan nanti Wahabilah, atau diisukan nanti orang-orang yang buruk lah, diisukan dengan label-label yang enggak bagus, karena untuk mematikan pergerakan itu, ya. Sehingga apa yang terjadi? Orang yang ingin mendakwahkan mereka enggak berani lagi untuk mendakwahkan. Karena apa? Nanti akan diisukan atau dilabelkan dengan sifat-sifat yang buruk. Ya, inilah mereka yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Az-Zumar tersebut. Apabila disebutkan nama-nama Allah kepada mereka, diseru untuk melakukan berdoa kepada Allah, beribadah kepada Allah, maka isma'azzat qulubuhum, marah itu disertai dengan benci. Nanti akan membuat berbagai macam bentuk cara supaya menghalangi orang untuk mendakwahkan kepada tauhid. Ya, ini jemaah yang dimuliakan Allah. Jadi kalau misalnya kita menyampaikan, oh ini perbuatan kesyirikan, nanti akan ada orang-orang yang berdiri untuk melawan kita, yang memang orang memiliki penyakit itu. Nanti kita akan diisukan, oh ini orang yang buruk, oh ini Wahabisme nih, ya, dan lain sebagainya dengan label-label yang kurang bagus. Nah, ini jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam
Al-Quran tentang bagaimana buruknya sifat mereka yang sudah menanamkan sifat gulu tadi. Orang-orang yang sudah menanamkan sifat gulu ya di dalam hati mereka. Dan di sini disebutkan oleh para ulama ya, wasara fi dzalika nufus katsir minal juhal, dan yang memiliki sifat-sifat ini adalah orang-orang yang bodoh daripada ilmu tauhid. Ketika didakwahkan kepada mereka, maka orang yang mendakwahkan tersebut akan dilabeli dengan sifat-sifat yang buruk. Ya, dan mereka mengatakan, janganlah kalian menghina wali-wali kami. Hatta adu ahla tauhid, sampai mereka memusuhi orang-orang yang mendakwahkan terhadap tauhid. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Anfal ayat ke-34. Wali-wali Allah itu kata Allah, wa ma kanu auliya, dan orang-orang yang mereka anggap wali itu bukanlah wali, karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan inna auliya'uhu illal muttaqun, sesungguhnya wali-wali Allah itu hanyalah dari kalangan orang-orang yang bertakwa. Ya, jadi ini yang perlu diperhatikan. Kalau ada orang yang enggak sholat lalu dikatakan sebagai wali, ini mustahil. Ya, bahkan orang gila dianggap sebagai wali, ini yang lebih gila yang mana? Iya, jadi orang nggak sholat diangkat sebagai wali, sedangkan Allah Subhanahu wa taala sendiri menyebutkan ya dalam surat Al-Anfal tadi ayat 34 bahwasanya inna auliya'ahu illal muttaqin, sesungguhnya wali-wali Allah itu hanya adalah orang-orang yang bertakwa. Nah, orang yang bertakwa itu didefinisikan oleh para ulama imtitsalu awamirillah wajtinabu nawahi, menjalankan aturan-aturan Allah. Apa yang diperintahkan Allah, sholat dia sholat, puasa dia puasa, ya. Kemudian meninggalkan larangan-larangan Allah. Ya, berarti kalau ada orang yang nggak sholat lalu diangkat wali, maka ini mustahil. Ya, maka yang lebih gila itu adalah orang yang waras, bukan orang yang gila yang diangkat wali tadi. Maka ini jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pentingnya bagi kita untuk memahami setiap dalil-dalil. Karena orang yang tadi kita sebutkan, kebanyakan orang yang memiliki sifat gulu tadi terhadap orang yang soleh, disebutkan oleh para ulama katsirun minal juhal, kebanyakan dari orang-orang yang tidak memahami tentang hakikat tauhid. Ya, sehingga akhirnya mereka mudah percaya, mudah terjerumus dan terbawa ke arah tersebut. Dan tak kala diingatkan, ya, wa idza dzukirallahu wahdah, tak kala diingatkan kepada mereka tentang Allah, ayolah sembah Allah. Ini enggak boleh sembah seperti ini, akan mendatangkan kesyirikan, enggak boleh minta kepada selain Allah. Maka isma'azzat qulubuhum, marah mereka disertai dengan kebencian dan akan menolak dakwah-dakwah yang disampaikan kepada mereka karena berdasarkan atau berangkat dari sifat kebodohan tadi. Maka ini jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menanamkan sifat, maka tidak boleh ada sifat gulu terhadap orang-orang soleh. Dan kemudian kalaupun ya di sini disebutkan oleh para ulama wazamu annahum aulia, ya, dan yang dianggap oleh mereka tadi aulia, maka ini bukanlah wali-wali. Dan Allah Subhanahu wa taala membantahnya dalam surat Al-Anfal yang tadi kita sebutkan ayat yang ke-34, ya. Maka Allah katakan inna auliya'uhu illal muttaqin, sesungguhnya wali-wali Allah itu hanyalah orang-orang yang bertakwa. Maka ketika kita sudah memahami tentang hakikat dalil, maka kita tidak bisa dibodoh-bodohin untuk mengatakan, oh ini wali nih, lihat dulu kriterianya, apakah dia menjaga sholatnya, apakah dia menjaga ibadahnya, apakah dia menjaga hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang tidak memahami tentang hakikat tauhid ini menunjukkan dia atau bisa menjerumuskan dia terhadap keburukan-keburukan. Sebenarnya bukan hanya dalam hal permasalahan ibadah. Anggap saja misalnya kita dalam permasalahan dunia, kehidupan kita ini, kita nggak paham, ya, misalnya tentang sesuatu itu akan gampang dibodoh-bodohi, cuma, ya. Misalnya kita nggak paham tentang air ini harganya misalnya 2.000 atau 3.000, nggak tahu kita. Ya, anggap saja kita nggak paham, lalu kita datang ke toko, Pak, ini berapa harga airnya? Lalu dikatakan ini harganya 100.000. Orang yang nggak paham itu sangat gampang untuk terjerumus ke dalam
orang yang bodoh itu sangat mudah dan gampang terjerumus ke dalam kemudorotan. Maka semua yang berkaitan dengan permasalahan ibadah, terutama yang berkaitan dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, ini wajib kita pelajari. Ya, bukan hanya sekedar kebaikan saja yang kita pelajari. Oh, saya mau mempelajari tentang sholat aja, saya mau mempelajari tentang zakat aja, saya mau mempelajari tentang ibadah-ibadah saja, tanpa kita mempelajari tentang hakikat dosa-dosa yang lainnya, maka ini sama saja kita terjerumus ke dalam dosa, jemaah. Ini yang disebutkan oleh para ulama. Ya. Dan Hudzaifah ibnul Yaman kata beliau, ta'allamtu syarra la li syarri. Aku mempelajari tentang keburukan itu bukan aku untuk melakukan keburukan tersebut, tapi untuk melindungi diri kita daripada keburukan. Nah, kalau seseorang tidak mempelajari tentang hakikat keburukan dan dosa-dosa yang Allah Subhanahu wa taala larang, maka ini sangat rentan bagi dia untuk terjerumus ke dalam keburukan tersebut. Contoh misalnya, ketika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan riba, di antara bentuk jual beli riba dan berbagai macam jenisnya, pertukaran, ya. Lalu kita tidak paham tentang apa yang berkaitan dengan hal riba, kita akan sangat mudah terjerumus dan jatuh terhadap dosa itu. Ya. Misalnya tiba-tiba ada orang yang menawarkan pinjaman, ya. Lalu nanti ada bunga-bunganya. Oh, ini mudah nih mendapatkan uang, karena dia nggak paham tentang hakikat riba tadi, dan akan sangat mudah untuk terjerumus ke dalam hal tersebut. Oleh karenanya jemaah yang dimuliakan Allah, kewajiban kita bukan hanya sekedar bagi kita untuk mempelajari ibadah-ibadah saja, tapi ada kewajiban juga bagi kita untuk mempelajari setiap dosa-dosa yang Allah Subhanahu wa taala terangkan untuk kita jauhi. Bukan untuk kita mempelajari itu supaya kita melakukannya, tapi mempelajari itu supaya kita bisa menghindarkan diri kita dari keburukan-keburukan. Karena betapa banyak kaum muslimin yang terjerumus ke dalam dosa karena satu hal, karena ketidaktahuan. Ya, karena ketidaktahuan, akhirnya mudah terjerumus ke dalam dosa ini, mudah terjerumus ke dalam dosa itu, mudah terjerumus ke dalam keburukan-keburukan yang lainnya karena satu sebabnya, karena ketidaktahuan. Ya, maka ini nasihat untuk diri saya pribadi tentunya dan kita semua, untuk senantiasa kita mempelajari banyak hal, terutama yang berkaitan dengan ibadah beserta larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga wajib kita pahami supaya imbang antara kebaikan yang kita kerjakan disertai dengan penjagaan yang kita jaga untuk kita tidak terjerumus ke dalam dosa-dosa tersebut. Tapi barangkali ada yang mau ditanyakan. Iya, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kita sering mendengar orang bersungguh dalam menyebut Allah dan Rasulullah. Gimana? Orang bersungguh menyebut nama Allah dan Rasulullah. Iya. Kedua, dengan apabila tidak mau sering-seringan dengan Allah, tapi kadang-kadang kita melihat di masjid, di kali itu nama Allah disandingkan dengan nama kita. Iya. Kita di bawahnya. Nah, itu gimana? Iya. Baik, Masya Allah. Jadi yang pertama, ada orang yang bersumpah dengan selain nama Allah. Maka hukum bersumpah dengan selain nama Allah ini termasuk Rasulullah tidak boleh. Karena Nabi sendiri yang menyampaikan, man halafa li ghairillah faqad asyrak. Siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia telah melakukan kesyirikan. Hanya saja para ulama berbeda pendapat tentang tingkatan dosa kesyirikan ini. Apakah bersumpah dengan selain nama Allah itu termasuk kesyirikan yang besar, ataukah merupakan kesyirikan yang kecil? Ya, pendapat yang kuat dalam permasalahan ini adalah tidak sampai masuk kepada kesyirikan yang besar. Karena kesyirikan yang besar ini ancamannya sangat berat. Maka ketika dia bersumpah dengan selain nama Allah, maka cukup bagi dia bertobat dan beristighfar. Bahkan dengan nama Rasulullah SAW sekalipun tidak boleh. Karena Nabi SAW membatasi man asyrak man halafa li ghairillah. Selain Allah di sini bentuknya umum. Ya. Bahkan dengan makhluk yang termulia sekalipun, atau dengan malaikat atau dengan nabi, maka ini tidak diperbolehkan. Karena bersumpah itu harus dikhususkan dengan nama Allah. Apalagi bersumpah dengan benda-benda yang lain.
ya, misalnya demi matahari, demi bulan. Tapi kan dalam Al-Quran bisa. Gimana tuh? Itu kekhususan Allah. Ya, Allah menjadikan benda-benda tersebut untuk Allah itu bersumpah dengannya, menunjukkan benda-benda yang Allah jadikan untuk bersumpah itu adalah yang sangat agung. Misalnya Allah bersumpah dengan wal-laili demi malam, wad-duha demi waktu duha, wal asr demi waktu asr, ya, dan yang lainnya, wal fajr demi waktu fajr. Dan banyak sekali Allah Subhanahu wa taala menggunakan nama-nama waktu itu untuk bersumpah karena menunjukkan keagungan waktu-waktu tersebut. Maka kita sebagai manusia tidak boleh menjadikan benda atau apapun bentuknya selain Allah untuk kita bersumpah. Maka bersumpah itu hanya boleh dengan menggunakan nama Allah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, misalnya ada gambar-gambar kaligrafi yang ditempel, itu disejajarkan dengan nama Allah. Nah, ini juga sebenarnya hal-hal yang tidak dianjurkan sekali. Kenapa harus ada kaligrafi yang disandarkan dengan nama Nabi SAW, dan itu pun sejajar. Tadi ada salah satu sahabat yang mengatakan dengan kehendak engkau, dengan kehendak Allah dan juga dengan kehendak engkau wahai Rasulullah. Nabi sangat marah sekali karena disandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak boleh seseorang itu menyandingkan Allah Subhanahu wa taala secara kemampuannya dengan makhluk. Ya, jadi kalau misalnya ada orang yang menempel atau menggantung gambar-gambar kaligrafi kemudian disandingkan, nanti akan ada mungkin anggapannya, oh ini berarti Allah dan Rasul itu sama-sama sejajar. Mungkin orang yang menggantungnya itu tidak beranggapan demikian. Nah, ini cuma sebagai hiasan saja. Ini orang yang menggantung. Tapi orang yang datang selain dia itu mungkin berbeda persepsinya. Seperti yang tadi kita sebutkan, orang yang membangun kuburan, membangun patung awalnya bukan untuk disembah, tapi datang orang setelahnya itu bukan seperti itu anggapannya. Ini yang dikhawatirkan. Maka sebaiknya tidak dilakukan. Karena orang yang datang, oh berarti Allah dan Rasul itu sejajar, sehingga nanti ada orang yang meminta kepada Allah dan ada orang yang meminta kepada Rasul, ya. Dan nanti dia akan mengatakan, wahai Rasulullah berikanlah syafaatmu, ya, wahai Rasulullah kabulkanlah doa-doa kami. Sehingga ada orang yang terlalu gulu juga dalam menyampaikan doanya. Kalaulah tidak dengan kehendak Rasul, kebutuhan kami tidak terpenuhi. Kalaulah tidak dengan kehendak Rasul, semua hajat kami tidak terpenuhi. Ini orang yang terlalu gulu. Maka ini masuk dalam kategori kesyirikan kalau sampai mensejajarkan hak Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka untuk mencegah hal itu sebaiknya tidak dilakukan. Ya, karena kita tidak tahu anggapan orang itu, ya, mungkin orang yang menggantung tidak beranggapan, oh ini sebagai hiasan masjid saja. Iya, kita yang paham. Tapi orang yang datang setelah kita dikhawatirkan nanti malah mensejajarkan Allah dan Rasulnya. Nah. Ya, silakan Pak. Masalah dulu Ustaz, berlebihan dalam mencintai orang soleh. Terus ada sementara saudara kita dia menambah dalam sholat atahiyat dengan menambah sayyidina, itu apakah termasuk dulu Ustaz? Ya, lafaz ini kembali ke pembahasan tentang lafaz sholawat berarti. Ya, lafaz sholawat itu khilaf memang di antara para ulama. Tapi yang Nabi SAW ajarkan dalam beberapa riwayat, di antaranya riwayat Ibnu Mas'ud, kemudian juga riwayat Ibnu Abbas, itu tanpa ada tambahan sayyidina. Jadi jika dalam sholat maka hendaklah kita mengikuti lafaz yang telah diajarkan. Adapun nanti ketika dia di luar sholat ingin menambahkan sayyidina, ini bukanlah lafaz yang menunjukkan kepada gulu. Ya, ini justru memuliakan. Bukan menunjukkan ini gulu kepada Nabi, bukan. Lafaz sayyidina itu adalah untuk lafaz memuliakan beliau. Ini juga yang tadi diucapkan oleh sahabat, anta sayyiduna, wahai Rasulullah engkau adalah sayyid kami. Dan itu tidak dicegah. Tapi tak kalah kalimat masya Allah wa syi'ta, kemudian dengan kehendak Allah dan kehendak engkau, Nabi marah. Ya, jadi untuk memuliakan beliau tidak masalah kita tambahkan sayyidina. Akan tetapi dalam sholat maka hendaklah dia mencukupi dengan sholawat yang diajarkan tanpa adanya
Sayyidina. Ya, misalnya ketika ada khotib yang naik mimbar, biasanya mereka memakai sholawat itu, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Itu nggak masalah karena di luar sholat untuk memuliakan Nabi SAW. Ya. Ada lagi? Cukup ya, insyaallah. Ya, satu lagi. Terima kasih. Mohon penjelasannya tentang istilah pujian, ketaatan, memahami tentang Rasul pujian, taat, sama lagi itu penghormatan. Ya. Pujian, taatan, sama Ketaatan, pujian, ketaatan, sama penghormatan. iya. Iya. Kalau kita bisa misalnya betapa penghormatan sahabat Rasulullah itu kepada Rasulullah, Iya. sampai Rasulullah apa aja diiyakan. Iya. Taib, masya Allah, pertanyaan yang sangat bagus. Pujian dan ketaatan ini hanya berlaku untuk Allah Subhanahu wa taala. Penghormatan ini bisa diberikan kepada Rasul. Pujian ya dan ketaatan ini yang Allah Subhanahu wa taala tekankan untuk hambanya. Ya, dalam ayat yang sangat banyak Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk melakukan berbagai macam bentuk pujian, kemudian berbagai macam bentuk ibadah-ibadah. Ini berlaku untuk kita hambanya. Jadi pujian dan ketaatan ini hanya berlaku bagi Allah Subhanahu wa taala. Adapun penghormatan ini kita berikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, misalnya seperti tadi kita menyebutkan Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana wa habibina. Ini semua diantara bentuk penghormatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi bentuk pujian dan ibadah ini wajib hanya untuk Allah. Makanya tak kala kita membaca surat Al-Fatihah, jemaah yang dimuliakan Allah, apa kalimat pembukanya? Apa? Bismillah, alhamdulillah. Khilaf. Alhamdulillah. Dan Allah katakan segala pujian lillah, hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Berarti yang bentuk pujian-pujian kepada Nabi itu adalah bentuknya penghormatan. Kita mengatakan Sayyidina wa Maulana wa Habibina, ini ya bentuk penghormatan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena segala bentuk pujian ini hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak boleh diserahkan kepada makhluknya. Karena Allah membatasi Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala bentuk pujian hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Berarti tidak boleh untuk yang lainnya. Adapun bentuk penghormatan, maka ini juga diantara sunnah ya untuk kita lakukan. Karena Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya, kemudian sesungguhnya Allah ya dan malaikatnya bersolawat. Apa makna solawat di situ? Makna solawat adalah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berupa rahmatnya. Kemudian Allah memerintahkan Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Bersolawatlah kepada Allah. Berarti apa maknanya? Mengirimkan solawat itu berupa meminta ampun kepada Allah. Kemudian kita bersolawat itu dengan cara memberikan penghormatan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan siapa yang solawat kepadaku ya 1 kali, kata Nabi, maka Allah akan memberikan solawat kepadanya 10 kali. Ini menunjukkan bahwasanya perintah untuk mengagungkan Allah kemudian menghormati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu terdapat keutamaan yang besar. Berarti pujian dan ibadah ini hanya boleh untuk Allah, penghormatan ini diserahkan kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala boleh. Ya, kita menghormati orang tua, menghormati yang lainnya, ini nggak masalah. Ya. Tapi misalnya kalau pujian yang bukan bentuknya ibadah, maka nggak masalah. Yang dibatasi tadi dia adalah pujian yang bentuknya
ibadah. Ya, misalnya kita memuji Allah, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pemberi rizki. Ini pujian yang bentuknya ibadah. Tapi kalau kita muji teman, oh masya Allah kamu pintar, ini nggak masalah karena bukan dalam hal ibadah. Jadi jangan pula nanti nggak memuji teman, ya kamu baik ya, itu nggak masalah karena bukan dalam hal ibadah. Tapi kalau misalnya kita memuji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Al-Ghafur, misal Nabi Maha Pengampun, Nabi Maha Pemberi rizki, ini nggak boleh. Karena apa? Batasnya hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang dengan dalil yang tadi kita sebutkan. Pujian-pujian hanya milik Allah. Ya, kita mensifati Nabi dengan Maha Pengampun nggak boleh. Ini termasuk di antara bentuk kesyirikan. Nah, ya boleh. Bismillah itu dalam sholat kadang-kadang disirkan, iya. Tidak. Disirkan dasarnya apa? Iya. Iya. Taib. Masing-masing memiliki dasar. Ada yang membacanya dengan jahar, ini juga ada sunnahnya. Yang membaca dengan sir juga ada sunnahnya. Yang menilai dengan bacaan jahar, yang membaca dengan jahar berarti menganggap dalilnya lebih kuat. Yang membacanya dengan sir berarti menganggap dalilnya lebih kuat. Ini khilaf mu'tabar. Perbedaan yang bisa dianggap. Jadi karena Al-Fatihah itu terdiri dari 7 ayat. Di antaranya bismillah masuk dalam ayat tersebut, ya. Maka ketika membacanya dalam sholat, ini ada 2 perbedaan pendapat para ulama. Ada yang mengatakannya dengan jahar, ada yang mengatakannya dengan sir, dengan cara suara pelan, ya. Maka yang jadi masalah adalah tidak membaca sama sekali, karena dia akan menghilangkan nanti bagian daripada surat Al-Fatihah. Jadi ketika dia membaca sir, ini ada dalilnya dan itu kuat di antara para ulama. Kemudian yang membacanya jahar juga di antara hal yang diperbolehkan. Jadi di sini tidak ada yang perlu disalah-salahkan. Kenapa kamu membaca sir? Nanti ketika sampai di masjid yang membaca jahar, kenapa kamu membaca jahar? Ini dua-duanya ada keterangan dan sama-sama kuat. Yang jadi masalah adalah orang yang menghilangkan bismillah dalam surat Al-Fatihah ini yang tidak diperbolehkan, karena sepakat para ulama basmalah dalam surat Al-Fatihah ini bagian dari ayat. Tapi insyaallah cukup ya. Baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada kesempatan ini bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah-ibadah yang ditauhidkan. Baik, kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.